Jadi kita akan mempelajari terakhir inheritance dan polymorphism. Jadi kita udah punya dugaan dari judul inheritance, warisan ya artinya ya. Polymorphism kita akan skip ke bagian kedua. Setelah memahami inheritance, harusnya Anda mudah memahami polymorphism. Contohnya seperti ini. Saya punya circle dan saya punya rectangle. Kita semua udah jago nih sekarang bikin objek ya, udah jago bikin kelas ya. Berarti udah tahu yang pertama kali harus saya definisikan adalah bagaimana saya bisa membedakan keduanya. Gitu ya. Contohnya, kalau saya minta tolong definisikan circle, mungkin kamu akan bilang, oh ini warnanya biru, dia tidak berisi dan diameternya berapa. Kalau bentuk yang ini, dia berwarna biru juga, filled, keisi ya, dia terarsir gitu ya. Tapi dia nggak punya diameter, dia punyanya length dan height. Dengan ilmu yang Anda punya saat ini, harusnya Anda dengan mudah bisa membuat kelas circle dan kelas rectangle. Ya, harusnya sudah bisa. Tetapi kalau saya teliti lebih detail tentang data field yang tadi saya gunakan untuk membedakan circle dan rectangle, saya bisa lihat, jadi saya bisa ya bikin kayak gini ya, satu circle, satu rectangle itu bisa. Tetapi kalau saya iseng nih ngeprek, ternyata saya menemukan bahwa color field dan color field di sini, ini kan barang yang sama. Apakah tidak boleh, Bu, saya bikin kelas circle dan kelas rectangle? Boleh, boleh saja. Tetapi ada sesuatu yang bisa kita simplify supaya tidak redundant. Kalau gini kan saya punya dua definisi kelas ya. Saya punya dua definisi kelas yang mempunyai dua data field yang sama. Terus kalau tiba-tiba besok saya mau bikin trapesium, kan mungkin saya perlu ya color dan field lagi. Saya besok-besok mau bikin jajar genjang, saya ingat-ingat namanya ya. Saya mungkin bisa mereuse beberapa sifat. Nah, bukankah begitu pula di dunia nyata ini? Saya misalnya mahasiswa UI, saya punya mahasiswa Fasilkom gitu ya, dan mahasiswa FIB. Kalau saya mau identifikasi keduanya, mungkin sama-sama punya NPM, sama-sama punya nama, tapi yang satu punya apa? Misalnya satu punya kemampuan bahasa pemrograman, yang satu bahasa beneran gitu ya. Misalkan. Apalagi yang bisa membedakan ya, misalnya yang satu apa sih stereotipnya anak Fasilkom? Anyone? Hah? Wibu. Wibu. Oh, ya berarti kalau gitu anime kesukaan yang ini nggak berlaku gitu kan? Nah, oke. Saya tahu wibu itu apa, tenang aja. Oke. Nah, jadi kalau misalkan saya ingin melakukan penyederhanaan dan juga membantu fleksibilitas seandainya nantinya kayak tadi mahasiswa, gimana kalau besok-besok saya tiba-tiba mau bikin mahasiswa FEB? Gimana kalau tiba-tiba besok saya mau bikin mahasiswa vokasi? Gimana kalau tiba-tiba saya besok mau bikin jajar genjang? Nah, inilah konsep inheritance. Kenapa saya nggak definisiin sesuatu yang general dulu, yang nanti bisa dipakai sama quote-unquote anak-anaknya, turunan-turunannya. Di konsep yang tadi, yang circle dan rectangle, saya ingin melakukan generalisasi menjadi simple geometric object. Saya tahu di dalam program saya bakal butuh objek-objek geometris. Sementara ini saya cuma punya circle sama rectangle, tapi besok-besok mungkin saya butuh bentuk yang lain. Jadi sekarang, kalau gitu saya definisiin dulu deh. Simple geometric object saya, pokoknya saya punya shape yang pokoknya ada warnanya dan diisi atau enggak, arsir atau enggak. Saya belum kasih height dan length, saya belum kasih diameter, karena saya belum tahu bentuknya mau seperti apa. Ini adalah simple geometric object yang bisa kemudian saya turunkan menjadi dua objek yang saya butuhkan. Oke. Jadi pertama saya punya simple geometric object di mana saya punya color dan field. Lalu saya punya circle from geometric object dan rectangle from simple geometric object. Ini sebenarnya nggak harus dinamain seperti ini ya. Ini saya tulis biar clear aja gitu. Kita lagi menginherit yang mana. Tetapi ada kata baru nih. Extends simple geometric object
extends simple geometric object. Jadi saya mengatakan bahwa saya punya class circle yang merupakan quote-unquote turunan dari simple geometric object. Dan saya punya definisi tambahan radius yang merupakan kekhususan dari circle ini yang bukan merupakan kekhususan dari objek. Begitu pula dengan si rectangle, saya punya width dan height. Dan extend inilah yang menandai hubungan inheritance antar kelas. Hubungan inheritance itu kayak gini, ada induknya dan ada turunannya. Nah, namanya aja inherit, ya. Berarti saya bilang si circle ini menginherit sesuatu dari emaknya, gitu kan? Si rectangle mendapatkan mewarisi sesuatu dari atas. Apa aja ya yang bisa dia warisi dari orang tuanya? Nah, ini definisinya ya, silakan dipelajari in your own time. Ini definisi UML diagramnya. Oke, dalam konteks tadi, si simple geometric object adalah superclass, atasnya superclass, dan kita punya subclass. Subclass itu bisa saya buat yang banyak. Dalam kasus yang tadi saya bikin 2, yaitu circle dan rectangle. Saya pengen tahu dia bisa apa sih, hubungan ini tuh istimewanya apa? Nah, subclass B, subclass ini menginherit semua properti dan method. Properti itu apa? Data field ya. Method itu apa ya? Semua method. Jadi kalau tadi di circle saya nggak mengeksplisitkan bahwa dia punya color dan field, nggak perlu karena saya tahu dia extend geometric object dan dia dapat dari makna. Dia dapat 2 field itu dikasih oleh induknya. Jadi kalau subclass selalu inherit all properties and methods. Hati-hati kenapa sih spesifik banget saya bilang inherit all properties and methods. Cuman 2 itu berarti yang diinherit. Nah, konstruktor tidak diinherit. Jadi kalau saya punya konstruktor di induk ya di superclass, dia tidak diturunkan kepada subclassnya. Tidak diinherit, tetapi bisa saya panggil dari subclass. Ingat waktu itu kita pernah belajar memanggil konstruktor diri sendiri pakai kata this. Pernah ya? Nah, sekarang bedanya saya bisa panggil dengan menggunakan keyword super. Jadi kalau tadi dari circle saya panggil super, itu artinya saya lagi manggil ke geometric object. Dia manggil super, bukan Superman, tapi superclass-nya gitu kan. Keyword super refer to the superclass, dia bisa panggil constructor, atau dia juga bisa panggil method. Jadi saya juga bisa misalnya super dot method apa gitu ya, method dari punya superclass-nya. Nah, nanti kita akan lihat, Bu, kan tadi katanya methodnya ada diwarisin, kenapa saya harus panggil dari super? Kita akan lihat kenapa di slide-slide berikutnya. Jawaban singkatnya adalah definisi yang ada di atas belum tentu sama dengan definisi yang ada di bawah. Kita akan lihat ya. Oke, nah kalau gitu si konstruktor tidak diturunkan kepada anaknya, kepada subclassnya, tetapi selalu dipanggil loh. Mungkin dia memang tidak dipanggil, mungkin dia tidak diwariskan, tetapi selalu dipanggil. Yang pertama, implicitly. Kalau saya tidak menggunakan keyword super kurung, kan kurung ini ya, memanggil konstruktornya ya. Kalau enggak saya panggil, artinya sebenarnya dia manggil di setiap konstruktor subkelasnya. Jadi contohnya di Di konstruktor circle tadi ya, konstruktor circle. Kalau saya nggak manggil-manggil, itu dia diam-diam di dalam konstruktor pasti memanggil super ke atas. Selalu. Dan kalau saya nggak mau menghindari pemanggilan yang implisit seperti ini, saya bisa panggil secara eksplisit. Tapi harus ada. Superclass konstruktor selalu diinvoke. Dan kalau saya mau melakukannya secara eksplisit, harus saya taruh di paling atas. Jadi kalau saya lagi bikin konstruktor circle tadi, saya harus panggil super itu paling pertama. Nggak boleh taruh di bawah. You must use the keyword super to call the superclass constructor. Kalau kita kalau kita panggil namanya harus pakai kata super ya katanya ya. Kalau saya panggil namanya, misalnya namanya tadi simple geometric object gitu, dia akan menimbulkan syntax error
dan Java minta ditaruh di paling atas. Saya akan berikan beberapa contoh. Dengan konsep circle, rectangle, dan geometric object, kita akan lihat beberapa contoh konstruktor pada subclass. Yang pertama ini adalah konstruktornya si circle ya. Berarti circle kan yang bawah ya tadi ya. Ketika saya memanggil suatu konstruktor seperti di atas ini, secara implisit di dalam sini, superclass yang tadi kosong, yang nggak manggil apapun, itu sebenarnya kepanggil oleh Java di baris paling atas. Lalu apa yang terjadi? Radiusnya nggak saya set. Itu yang terjadi ketika circle punya konstruktor seperti itu. Kalau seperti ini gimana? Ini adalah konstruktor circle juga, tapi kali ini saya punya informasi radius. Saya set ya radiusnya ya. Yang tadi punyanya circle ada radius ya. This radius sama dengan radius. Tetapi secara implisit di atas sini sebetulnya ada pemanggilan super. Implisit. Kita nggak lihat, tapi sebetulnya ada pemanggilan itu. Lalu setelah manggil super, si circle akan nge-set radius. Beberapa contoh lain ya. Gimana kalau misalkan saya mau nge-set kok di super, misalnya kita tahu di super kan ada color dan field ya tadi. Dan kebetulan di circle saya mengirimkan informasi color iya, field iya. Saya panggil super color field, artinya saya manggil konstruktornya si geometric object, saya kirim color dan field, lalu this radiusnya saya set. Ini yang manggil saya sendiri secara eksplisit. Seandainya nggak saya lakukan di sana, ya yang akan kepanggil yang default ya, informasi field dan color yang saya punya jadi nggak kepake. Dia akan kepanggil yang super kurung doang. Contoh yang terakhir kurang lebih sama ya dengan yang ini, tetapi yang saya kirimkan 3 ya. Saya akan nge-set this radius gitu ya. Tapi sebetulnya superclass no-R constructor tuh udah ke-invoke tuh di sini nih, paling atas nih. Dia ke-invoke. Tetapi ketika saya invoke kan yang no-arc ya, yang tanpa argumen ya. Jadi apa yang terjadi dengan geometric object? Ke-set ke yang dikirim nggak? Nggak kan ya? Masih yang default. Jadi kalau saya mau nge-set, saya harus panggil set color dan set field. Kok nggak perlu pakai super? Kan udah diturunin. Jadi si circle juga punya 2 metode. Nggak perlu saya panggil. Dan itu adalah contoh inheritance dari kelas 1 induknya dan kelas induk di bawahnya. Kita akan praktek ya sedikit ya. Saya akan buka code-nya untuk melihat. Tutup dulu ya yang ini ya. Tutup dulu. Salah lagi. Oke. Kita tutup aja ya ini ya. Oke, kita akan coba lihat. Ini adalah, saya udah nggak screen sharing ya. Oke, ini adalah geometric object saya. Sorry, not that one. Harusnya simple geometric object. Ya, ini simple geometric object ya. Nah, dari simple geometric object, ternyata kalau saya panggil no-arc constructor, dia nge-set white dan false. Jadi dia akan berwarna putih dan dia tidak filled in. Dia manggil, kalau this kan dia manggil yang bawah ini ya. Oke. Kenapa saya definisikan, kenapa saya melakukan praktek di mana saya mendefinisikan no-arc padahal nge-set? Karena kalau dia adalah superclass, ada baiknya kita berjaga dan selalu menyediakan no-arc constructor. Karena resikonya terlalu besar. Dari subclass, kalau orang nggak manggil super eksplisit dari subclass, pasti manggil yang kosong kan?
Jadi kalau sampai saya nggak punya nih yang kosong, yang no arc seperti ini, dia pasti syntax error. Jadi ada baiknya praktek yang baik untuk selalu menyediakan no arc constructor di superclass-nya. Karena seandainya saya tidak taruh ini kan dia nggak kasih ya, di Java nggak akan ngasih default kan ya, karena saya udah punya suatu constructor di bawah ini. Lalu ini punya induknya ya, induknya memiliki banyak method, get color, set color, is filled, kalau is filled dan set filled dan toString-nya. Jadi kalau saya iseng, saya mau melakukan nih, saya mau bikin suatu jangan circle, saya mau bikin geometric object aja ya, simple geometric object, sama dengan my object, new simple geometric object. Tapi kalau saya iseng mau ngeprint, object. Kita cek ya. Sorry, mana sih? Simple geometric object ya. Oke, saya akan compile. Tadi apa namanya? Simple client ya. Client ya. Geometric object Java, kita compile. Java geometric. Oke. Oh, ada yang error. Please define f of public static. What did I do? Oh, sorry. Salah compile. Client. Oke. Oh, udah ke compile ya tadi. Oke. Java geometric object client. Nah, jadi dia adalah jenisnya objek dan dia warnanya putih dan filled off. Nah, sekarang saya mau bikin anaknya ya. Saya mau bikin anaknya. Di sini ada yang udah saya buat adalah circle from geometric object. Nah, ini adalah public circle from geometric object yang tanpa argumen. Tadi kita udah belajar bahwa sesungguhnya kalau ini terjadi, ada pemanggilan kayak gini kan ya. Ini implisit nggak ditaruh sama saya, tapi sebetulnya dia manggil super. Berarti kalau dari circle saya buat, dia pasti manggil super. Saya akan coba ganti ya. Misalkan saya bikin circle from simple geometric object. Jadi saya compile aja. Copy aja. Circle from simple geometric object. Saya my circle gitu ya. Circle, new circle from geometric object. Saya akan cetak my circle. Kita akan cek ya, dia ngapain ya. Saya jalanin. Nah, objek color white itu yang objek ya tadi ya. Lalu circle. Circle dia bilang objek color white dan filled off. Apa yang terjadi ketika saya nge-create circle? Kalau saya mau menelusuri my circle, kita lihat code-nya. Kalau saya bikin tanpa argumen, kan dia manggilnya langsung super gitu ya. Super. Super itu adalah geometric object. Berarti saya lihat geometric object mana? Super geometric object di sini. Ketika saya memanggil super itu, yang terpanggil adalah ini. Sehingga dia akan ngeset jadi white dan false. Bu, kok cetakannya objek sih? Karena ketika saya ngeprint, mana dia? Kebanyakan file kebuka, bentar. Ketika saya ngeprint my circle, kan berarti kan di definisi circle itu, saya nyari definisi toString ya, kalau saya mau nyetak ya. Dia punya toString yang dikasih sama ibunya tadi kan? Dia nggak punya. Dia dapat yang diberikan oleh simple geometric object. Ini yang diturunkan dari simple geometric object diturunkan ke subclassnya yaitu circle. Nah, saya akan buktikan. What happens kalau yang ini tidak saya panggil ya. Ini saya tidak definisikan. Harusnya kalau kita ngoprek si circle, nih, ketika kita ngoprek si circle, kan dia manggil super ya. Jadi kalau supernya nggak nemu, dia akan error. Coba kita panggil ya, geometrik ini.
Saya akan ignore dulu yang ini ya, karena ini kan nggak ada ya, yang circle aja. Saya mau bikin circle. Saya punya nggak ya konstruktor circle yang tanpa argumen? Punya sih, tanpa argumen. Tapi dia akan manggil ini yang tidak ada. Kita compile ya. Gitu. Nah, compile-nya nggak masalah, tapi dia nggak bisa. Dia nggak bisa karena, sorry, nih dia nggak punya, init-nya nggak punya. Apa sih initialization si konstruktornya nggak punya. Dari circle, dia lagi inisialisasi, dia naik ke geometric object, dia nggak mau. Jadi saya harus wajib 100%, saya harus membuat di superclass-nya, mana nih? Saya harus punya yang tanpa argumen. Oh, tetapi seandainya saya nggak ingin melakukan itu, saya harus memastikan bahwa di sini saya pasti harus panggil secara eksplisit super, misalkan red dan pop. Gitu ya. Kalau seperti ini saya bisa karena saya eksplisit manggil super ke simple geometric object yang ini, berarti langsung kepanggil. File ya. Oh. Tidak ada ya. Oke, jadi kita harus ngecek memang dia match atau enggak. Dia cuma punya 2 ya, string color dan fill dan circle. Dia punya, dia tidak sama ya. Oh, dia nggak punya yang cuman ngirim supernya nggak ada juga. Ini harus saya tutup juga kalau gitu. Ini nggak usah saya bikin ya. Oke, dia baru, salah. Nah, dia baru mau jalan, dia ngambil dari atasnya, dia set red dan fill. Kalau error yang tadi muncul, bukan dari konstruktor yang tadi barusan saya utak-atik, kita compile ya, kita iseng lihat, errornya muncul dari sini. Karena kalau dari sini kan, saya nggak manggil super secara eksplisit kan ya, padahal dia pasti memanggil seperti ini. Jadi tetap error, karena dia ketika melihat ke atas, dia ngeliat ke geometric object, dia nggak punya definisi yang kosong tadi. Jadi hati-hati memang, saran saya best practice adalah ketika kita memiliki definisi superclass yang induk, ada baiknya memastikan bahwa dia pasti punya yang no argument, some sort of definition. Gitu ya, itu untuk yang pertama. Jadi di sini ada pemanggilan konstruktor yang berantai ya, ke atas ya. Nanti kita akan lihat di selanjutnya ada yang dinamakan konstruktor chaining. Apa sesuai namanya ya, berantai di atas. Yang tadi kita lihat adalah jenis inheritance yang sekali saja, gitu ya. Seandainya saya mau, saya bisa bikin multi-level inheritance. Contohnya C menerima dari B, B menerima dari A. Jadi secara implisit C juga menerima dari A ya. Karena yang tadinya dari data field dari sini turun ke B, turun ke C. Dan saya juga bisa bikin kayak yang tadi saya ceritain, bahwa ada geometric object diturunkan ke circle dan rectangle, multi cabang, dan saya juga bisa, misalnya kalau nanti saya mau bikin buat triangle, buat gajar-gejang, semua saya bisa lah. Sebagai contoh saja, kalau saya mau, saya bisa punya person ke employee, person employee turun lebih spesifik lagi manager, person ke berbagai. Ini bisa saya lakukan. Ini contoh doang, belum tentu masuk akal. Nah, saya katakan, ketika saya memiliki sesuatu yang berantai ke bawah seperti ini, kalau untuk data field dan metode cukup jelas. Dari A diturunkan ke B, B jadi punya semua, B nambah yang lain yang dia butuh, dia turunkan semua ke C. Itu cukup jelas bahwa diwariskan. Tetapi konstruktor itu akan manggil secara langganan banget kita ya tiap minggu ya.
itu jadi naik ke atas, dia akan manggil. Saya akan tunjukkan jalurnya dari sini. Di sini kita lihat manager, extend employee, employee extend person, dan ini person. Artinya dari manager pasti manggil super ke sini. Jadi akan terjadi pemanggilan secara berantai. Ketika saya membuat objek manager baru, kan saya manggil yang ini ya, yang manager ini ya, public manager ini, tetapi diam-diam di paling atas sebelum saya nulis sistem outprint lain, dia manggil super paling atas. Supernya si manager adalah employee, ya, employee yang kepanggil secara tidak eksplisit dia pasti manggil yang ini, pasti manggil yang ini. Dan ternyata ketika employee ini dia memanggil konstruktor employee yang ini, baru ngeprint. Tapi jangan lupa, di paling atas ini ada super lagi kan? Supernya yang ini. Jadi yang paling pertama kecetak adalah yang di sini, supernya person, ini yang kecetak duluan. Baru dia masuk ke sini, this, dia masuk ke sini kan? Dia manggil konstruktor yang satu lagi dengan string itu dia cetak. Baru dia nyetak yang ini, baru balik lagi ke manager, kita sistem outprint line yang terakhir. Kalau ini kita jalankan, dia akan ngeprint yang satu dulu, dua, tiga, lalu 4. Nah, ketahuan ya, tadi udah kelihatan ya. Apa yang terjadi apabila kita menjalankan seperti ini? Dia akan error. Ada yang bisa ngasih tahu saya kenapa? Ada hubungannya dengan yang tadi kita diskusikan waktu praktek. Kenapa error terjadi pada kelas Apple? Saya punya public class Apple extend fruit. Fruit adalah seperti ini dan dia punya satu konstruktor. Kenapa dia error? Ya, jadi oke, saya coba bahasain. Satu-satunya cara untuk membuat Apple yang saya punya apa? Konstruktor buat bikin Apple yang mana? Ada nggak? Ada yang default ya? Kalau yang default nggak saya eksplisitkan, isinya berarti manggil no arc. Punya nggak dia? Nggak punya. Dengan definisi fruit yang seperti ini, saya harus manggil super dengan mengirimkan name, kayak yang tadi dibahas oleh Joshua. Kalau saya mau pakai definisi class fruit ini, class apapun yang saya buat, dalam hal ini apple, kalau saya mau bikin orange, mau bikin grape yang extend fruit, saya harus bisa membuat konstruktor yang memanggil this ini, this signature. Harus bisa panggil super string name. Kalau kayak gini, dia akan error. Kalau mau saya perbaiki, ada beberapa opsi. Saya bisa tambahkan konstruktor Apple yang memanggil super dengan bentuk seperti ini. Atau alternatif lain, saya bisa tambahkan no arc constructor pada fruit. Jadi ada dua ya caranya ya. So, to recap, belum semua ya. Midway kita recap. Kita punya superclass A dan subclass B. Subclass B itu akan menerima atau mewarisi semua properti, semua data field dan method dari A. Tetapi kita juga tidak akan mendapatkan konstruktor. Nah, dari definisi subclass yang bawah, saya menerima banyak hal dari A, ya kan? Data field-nya saya terima, metode-nya saya terima. Saya juga bisa tambahkan properti kalau ada yang spesifik untuk si subclass dan juga method untuk si subclass. Tapi kadang-kadang method yang saya terima dari atas tidak sesuai dengan kebutuhan saya di sini. Saya harus ubah dong method yang tadinya saya terima dari atas, saya nggak terima apa adanya. Dan ini akan kita bahas setelah break 6 menit. Oke? Di jam saya 14.04, saya akan mulai ngomong lagi 14:10. Oke, break dulu ya sebentar. Siapa tahu ini selesai dalam waktu sebentar. Oh. Oke.
Oke, jadi sampai di sini kita sudah tahu konsep saya punya superclass, saya punya subclass, apa-apa yang dimiliki oleh si superclass akan diturunkan kepada si subclass. Dia akan bagi-bagi. Cuma sekarang isunya adalah ketika si subclass menerima definisi-definisi dari A, misalkan menerima data field atau menerima method. Kalau dia menerima data field yang dia nggak perlu kan tinggal nggak dipakai ya. Tapi gimana kalau dia menerima method yang dia perlu sebenarnya, tapi definisinya saya mau yang agak beda dikit, gitu ya. Dan untuk method yang seperti ini, saya perlu melakukan modifikasi. Dalam arti lain, dengan kata lain, saya harus melakukan overriding dari method dari superclass-nya. Ingat kita pernah belajar sesuatu yang over begini ya, overloading ya, pernah ya? Ini bukan hal yang sama. Saya akan tunjukkan. Kadang-kadang ada perlunya untuk subclass to modify the implementation. Contohnya saja, tadi waktu saya melakukan print circle di demo yang tadi, keluarnya objek ya, yang di demo tadi ya. Karena ketika saya nge-print circle, dia akan nyari method toString. Kalau circle nggak punya toString, dia akan menerima dari toString-nya punya geometric object ya. Nah, geometric object perlu toString, yaitu punya toString juga, tetapi dia mau ubah. Nah, untuk kasus toString, tidak semudah si circle bikin method baru kan? Karena yang akan dipanggil ketika saya nyetak objek akan selalu toString. Nggak mungkin toString 2 gitu, nggak mungkin kan, kecuali saya panggil secara eksplisit. Nah, jadi contoh lain adalah dalam konteks geometric object saya punya method compute area yang mau saya turunkan ke bawah. Note, kalau saya mau menurunkan, saya mau override, saya harus memastikan bahwa method dari public. Misalnya private. Private, batasan visibility-nya sampai mana? Kelas itu saja ya kan? Keluar dari geometric object, nggak ada nih compute area. Sehingga saya harus pastikan bahwa itu adalah compute area. Private method tidak bisa di-override. Sorry, bentar. Jadi kalau misalkan saya punya compute area yang private di sini, lalu saya punya compute area lagi private di sini, mereka tidak ada hubungannya sama sekali. Bukan overriding. Tetapi kalau ini adalah public, lalu saya definisikan ulang di sini, itu overriding. Jadi ini terjadi karena kalau bukan negatif ya, kalau private, artinya dia punya dia dan ketika diturunkan ke sini dia nggak bisa lihat. Jadi ketika dia definisikan method baru itu sama sekali nggak ada hubungannya. Apalagi yang nggak boleh di override. Method yang statik. Method statik tidak bisa di override. Kalau method yang statik kan berlaku untuk seluruh kelas ya. Bukan seluruh kelas, seluruh objek dengan jenis tersebut. Sehingga saya juga nggak bisa melakukan override. Beda dengan yang udah kita pelajari sebelumnya, overloading yang dulu kita pelajari tidak sama dengan overriding. Kalau overloading, ingat ya, yang diubah adalah signature methodnya. Namanya sama, tapi mungkin argumennya beda. Tetapi kalau untuk overriding, dia tidak merubah signature methodnya. Akan exactly the same. Ini ada contoh overriding versus overloading. Yang di sebelah kiri itu adalah overriding. Bisa dilihat, ini exactly the same. P-double-E, P-double-E. Signature-nya persis sama ya. Artinya, di dalam A, ketika saya memanggil P gitu ya, ketika saya dari A ini manggil P gitu ya, dia akan panggil yang ini. Dia udah lupa sama yang di atas. Udah di override. Override kan berarti kan ditulis on top of it gitu ya. Hilang yang tadinya dia terima dari A. Dari B. Sedangkan yang ini adalah overloading. Yang ini adalah double. Yang ini adalah integer.
Padahal ketika saya lakukan kelas A extend B, kan si B udah nurunin definisi ini ya ke saya ya. Jadi ketika di dalam kelas ini saya panggil P, saya akan lakukan matching. Yang lagi dipanggil yang mana? Apakah yang pakai integer atau ada yang pakai double? Kalau yang ini dia nggak nyari-nyari, pokoknya saya cuma punya satu definisi ini. Karena definisi yang diterima dari atas ditulis ulang oleh subclassnya. Ciri-ciri yang paling mudah adalah melihat apakah signature-nya persis atau tidak. Kalau signature-nya persis berarti dia overriding, kalau signature-nya beda-beda dikit berarti dia overloading. Beberapa catatan. Tadi kan instance method hanya bisa di override kalau dia accessible. Berarti hanya jika dia bukan positif, public gitu ya. Karena kalau nggak diakses, ya dia nggak bisa meng-override. Orang dia nggak punya akses terhadap dia kok, gitu kan. A private method tidak bisa di-override karena tidak bisa dilihat. Static method juga tidak bisa di-override. Kalau ada static method yang di-define di bawahnya, maka yang atas akan bukan dibuang sih, tapi nggak akan dipakai sama sekali. Dan kalau itu nggak dipakai sama sekali, kalau saya panggil dari atas juga dia nggak ada, gitu. Karena yang dipakai definisi yang di bawah. Oke, sampai di sini seharusnya Anda sudah paham konsep saya punya induk, menurunkan properti atau apa yang saya punya kepada anak. Sama ya dengan konsep kita manusia, orang tua menurunkan sifat ke anaknya, orang tua memberikan hal-hal kepada anaknya. Dengan itu saya akan mengintroduce kelas objek yang ada di Java. Ingat ya waktu kita belajar tentang kelas-kelas bawaan Java, ada random, ada date, ada string, ada array, ada scanner. Kelas yang ada di dalam Java. Jadi selama ini ketika kita membuat kelas apapun, misalnya kelas cube, kelas circle, itu tuh diam-diam extends object. Jadi semua kelas yang saya bisa buat, mahasiswa kek, nota kek, apalagi yang kita pernah cobain, loan, apalagi cucian dari mesin cuci ya kalau nggak salah ya, sempat ya laundry segala macam, semuanya itu secara implisit sebetulnya extends object. Jadi contohnya kalau misalnya saya bikin circle, itu diem-diem dia itu extend object. Jadi untuk semua kelas yang bisa saya bikin, dia punya super kelas. Supernya super kelas yaitu kelas object. Dan ini make sense ketika Anda kepikir. Ingat nggak waktu kita belajar objek pertama kali dan kita belum mendefinisikan toString, ya? Objek yang nggak saya definisikan toString dia akan nyetak hash-nya. Hash itu adalah definisi toString punya kelas objek. Jadi kelas objek punya toString yang akan nyetak hash. Ingat ya? Nah, itu yang punyanya objek kelas. Ketika saya bikin cube, saya bikin lagi kan toString, saya sedang mengoverride toString punyanya objek. Begitu pula dengan equals. Equals yang punya objek adalah sama dengan. Gitu. Nah, kalau saya membuat definisi ulang, itu selama ini kita nggak pernah nyadar bahwa kenapa sih dia nyetak hash code? Karena itu punyanya objek. Ini overloading, ini latihan ya, kita skip aja ya. Seperti biasa kita melihat apakah persis atau tidak ininya. Ini kayaknya salah ya, urutannya harusnya tadi maju ke depan. Kita skip. Saya akan akhiri kelas hari ini dengan suatu diskusi. Jadi diskusi ini pertama kali muncul di kelas DDP 2 tahun 2020, angkatan corona pertama. Jadi waktu itu kita mengeluarkan suatu use case ya. Saya punya kelas K-pop band ya waktu itu kalau nggak salah ya. K-pop band. Terus saya juga punya BTS dan EXO. Tahu nggak? Tahu kan? Tahu ya. Nah, saya juga tahu kok. Nah, argumennya gini. Relasi yang tepat antara K-boy band, EXO dan BTS itu apa? Yang benar adalah saya punya suatu objek jenisnya K-pop band dan saya bikin instance BTS EXO, atau saya punya
super class K-pop band, lalu di bawahnya saya punya subclass BTS dan EXO.